Iya benar, karena saya baca juga di peraturan Menteri Agama itu kalau bersiul dan menatap itu termasuk kekerasan seksual. Apakah itu salah satu kekerasan seksual atau bagaimana, Pak? Iya, saking luasnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat UIN dimanapun berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Masih dari kawasan Lubuk Lintah Kampus 2 UIN Imam Bonjol Padang. Podcast kali ini masih ditemani oleh saya Zeka dan teman saya yang selalu mendampingi saya. Oke, saya Nisa. Sebelumnya terima kasih Kak Zeka. Jadi hari ini kita akan bahas apa nih Kak Zeka? Kita ngebahas tentang kekerasan seksual ya Kak Nisa ya. Oke, jadi pada akhir-akhir ini itu sedang marak sekali itu kekerasan seksual ya Kak Zeka, baik itu di lingkungan luar maupun di dunia kampus begitu. Nah, mungkin aku sapa terlebih dahulu sahabat UIN ya Kak Zeka, kelupaan. Sahabat UIN IB dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mantengin YouTube kami di UIN Imam Bonjol Padang Official gitu. Jadi nih Nisa, kita akan ngebahas apa sih kekerasan seksual itu, sejauh mana sih cakupan dari kekerasan seksual itu. Dan alhamdulillahnya nih sahabat UIN, kita sudah kedatangan narasumber kita, tamu kita yang akan mengupas, membahas tentang apa sih sebenarnya kekerasan seksual itu gitu. Baik sahabat UIN, alhamdulillahnya kita sudah kedatangan nih narasumber dari Kasubtim pada penelitian dan pengelolaan HAKI. Kita sapa terlebih dahulu bapaknya, narasumber kita pada pagi ini. Assalamualaikum Bapak Abdul Basit MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa manggilnya nih Bapak Abdul, Bapak Basit, mungkin kita biar lebih santai gitu Pak kita. Apa enaknya? Atau kita manggilnya Bapak MPD. Masih bisa, Abdul bisa. Gitu. Oke, kita Pilihan pertama aja kali ya Kak Zeka, Pak Basit. Basit. Ah, Mungkin Pak Basit bisa sapa terlebih dahulu sahabat UIN kita, Pak Basit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UIN Imam Bonjol Padang, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin. Baik. Tadi seperti yang sudah kita jelaskan di pertama tadi, kita akan ngebahas tentang kekerasan seksual ya Pak ya. Jadi kita ingin bertanya nih, sahabat UIN juga mungkin pengen tahu seberapa jauh sih tentang apa sih itu kekerasan seksual gitu Pak. Apakah bullying antar gender itu merupakan kekerasan seksual gitu? Apakah kekerasan seksual ini hanya berbentuk fisik kah atau ada verbalnya gitu? Itu apakah merupakan kekerasan seksual juga gitu ya Nisa ya? Iya benar, karena saya baca juga di peraturan Menteri Agama itu kalau bersiul dan menatap itu termasuk kekerasan seksual. Apakah itu salah satu kekerasan seksual atau bagaimana Pak? Iya, saking luasnya gitu. Apa gitu? Jadi kalau bersiul ke burung piaraan ya nggak mungkin seksual. Iya benar. Kalau kemudian ada misalkan katakanlah cewek lewat, kemudian kita ada laki-laki yang bersiul kan, itu kan juga masuk kategorisasi itu. Atau sebaliknya ada cowok yang lewat, kemudian ceweknya bersiul, sit, nah itu kan, itu juga ada maksud tertentu dari siulan itu. Nah kemudian kalau bullying sendiri sebenarnya perundungan itu kan, apakah itu terkait dengan kekerasan seksual atau tidak, itu bullying atau perundungan itu juga tidak boleh kan. Iya. Nah, orang merundung dengan bentuk apapun itu kan tidak boleh, itu perundungan, bullying, karena dampaknya kan bisa dampak psikologis dan seterusnya terkait dengan perundungan atau bullying. Nah, kalau pengertian kekerasan seksual ini agar tidak salah baca, karena ini panjang sekali. Izin ya, tak bacakan. Iya, Ini betul. tadi yang sudah disebutkan oleh mbaknya. Ini kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa atau bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan
dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Nah, apakah kategorisasi tadi yang bersiul itu ada hasrat tidak? Kan itu. Nah, kalau tadi katakanlah bersiul ke burung piaraan di sangkar itu kan nggak masuk. Tapi ini kan ada katakanlah cewek lewat itu kan motivasi untuk bersiul itu ada hasrat atau tidak, ada masuk dalam kategori-kategori pengertian itu. Nah, kalau perundungan misalkan jelas itu kan bullying itu kan tidak boleh, itu dilarang. Yang kedua kata-kata tuduhan misalkan secara spontan karena emosi dan lain sebagainya, kemudian muncul ya nyebut sesuatu yang buruk misalkan pelacur dan seterusnya, itu kan masuk beberapa kategori. Misalkan selain itu perundungan juga itu apakah itu masuk fitnah juga kan, itu hal-hal yang dihindari. Lagian itu kan kata-kata yang kasar, itu kurang lebih seperti itu. Oke, sudah rinci ya Kak Zeka penjelasan dan pengertian dari kekerasan seksual. Mungkin sahabat UIN IB akan lebih paham nantinya kekerasan seksual itu seperti apa saja. Nah, bagaimana sih Pak cara kita meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan seksual ini? Begitu. Kekerasan seksual itu bisa terjadi tidak hanya di masyarakat, di satuan pendidikan, di komunitas, artinya masyarakat tertentu, di perkantoran dan seterusnya. Dalam konteks satuan pendidikan dalam hal ini misalkan di PTKIN ya harus dilakukan pencegahan. Nah, pencegahan itu bisa dilakukan oleh satu institusi. Ada keinginan dari pimpinan pengelola institusi untuk mencegah itu atau tidak. Yang kedua dari SDM, sumber daya. Kalau di kampus ini berarti kan dosen dan tenaga kependidikan dan juga mahasiswa. Nah, kalau secara institusional ketika akan dilakukan pencegahan maka salah satunya kan ada regulasi. Apakah kampus atau satuan pendidikan dalam hal ini berarti PTKIN atau UIN IB Imam Bonjol ada regulasinya tidak. Kedua, pencegahan bisa juga melalui Tridharma, perguruan tinggi pendidikan dan pembelajaran, apakah ada insertasi kurikulum di sana di pembelajaran mata kuliah tertentu. Kemudian di penelitian itu kan bisa juga kemudian riset berbasis gender, baik riset maupun pengabdian yang berbasis gender. Nah, kegunaan riset berbasis gender ini kan bisa untuk memetakan, bisa juga untuk mengetahui apakah di kampus PTKIN ini, di kampus UIN Imam Bonjol ini seberapa jauh kejadian-kejadian mungkin kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual itu kan bisa juga verbal, fisik maupun di konten-konten katakanlah di WA group. Jadi kalimat itu kan tidak hanya di secara verbal, tapi dituliskan. Misalkan di WA group itu ada share mungkin gambar, share mungkin tulisan dan seterusnya, itu masuk di sana. Itu dengan riset berbasis gender untuk mengetahui misal ya seberapa jauh kekerasan seksual terjadi di UIN Imam Bonjol. Yang ketiga itu pengabdian masyarakat berbasis gender. Lah ini kampus itu bisa memberikan kontribusi dalam rangka penyadaran terkait pentingnya mencegah kekerasan seksual di masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat. Berikutnya itu bisa juga tentang tata kelola kelembagaan dan anggaran. Saya kira di kampus UIN Imam Bonjol ini kan ada PSKA, Pusat Studi Gender, kemudian ada unit layanan terpadu, dan baru-baru ini kan Bu Rektor sangat concern untuk membentuk
satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ini kan bisa dilakukan optimalisasi tata kelola kelembagaan itu, dan juga didukung oleh penganggaran yang cukup. Karena ketika Satgas itu melakukan tugas, katakanlah penanganan terhadap korban, ini kan butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama, kemudian proses yang dilakukan juga cukup lama. Yang berikutnya, pencegahan itu juga bisa dilakukan dengan kampanye anti kekerasan seksual, kemudian sosialisasi dan seterusnya. Itu bentuk-bentuk pencegahan yang bisa dilakukan oleh kampus. Itu seperti itu, kurang lebih seperti itu. Baik. Berarti nih Pak ya, kalau dari penjelasan tadi berarti emang ada kekerasan seksual ini di perguruan tinggi gitu Pak. Jadi seberapa masif sih Pak sehingga ini menjadi perhatian khusus dari Kementerian Agama gitu Pak? Apakah emang ada kekerasan seksual ini di perguruan tinggi gitu Pak? Kalau ukuran masif atau tidaknya itu kan harus terukur ya, ada Iya, data. Kemudian data itu memang valid ya untuk mengungkap itu. Kemudian kalau apakah ada kekerasan seksual di perguruan tinggi, ya ini saya tanya balik nih, kira-kira di UIN Imam Bonjol itu ada apa enggak? Karena bisa jadi kekerasan seksual itu kejadian-kejadian seperti itu kan korban malu mengungkapkan. Kemudian karena merasa ada relasi kuasa kan, kalau saya menyampaikan nanti saya nggak lulus, kan itu kan, sehingga memilih untuk diam. Dan lah banyak hal faktornya. Kalau rasa mungkin kejadian dan seterusnya, ya mungkin yang bisa merasakan ya masyarakat kampus tentang perilaku seseorang yang mengarah ke sana. Itu kan sebagai korban pun ketika mau mengungkapkan kadang-kadang itu tabu. Tapi jangan-jangan kalau itu berarti situ yang bahasanya kan berarti situ yang ganjen. Dan sebenarnya korban itu kan tidak hanya perempuan ya, bisa juga laki-laki menjadi korban dari perbuatan karena memang relasi kuasa. Jadi bagaimana nih Pak cara menjamin, kan kita nggak tahu nih, susah ngedapatin fakta apakah kekerasan seksual itu ada atau tidak gitu. Bagaimana kita bisa menjamin korban ini melapor, mereka tidak dihindari dari ancaman yang seperti tadi Bapak bilang. Bagaimana pun caranya biar korban ini merasa nyaman saat dia melapor, dia nyaman, tidak ada, karena itu yang seperti yang tadi Bapak jelaskan kan, karena mereka takut akan adanya ancaman kekuasaan gitu Pak. Jadi gimana supaya ada jaminan mereka gitu? Ini kan yang tadi saya sampaikan itu agak susah, tetapi kalau ada jaminan bahwa laporan itu tidak bocor, kerahasiaannya itu kan bagian dari salah satu bentuk pelindungan. Jadi penanganan kekerasan seksual itu kan pertama itu kan pelaporan, harus ada laporan. Nah, ketika laporan itu kan yang kedua itu bagaimana kemudian si korban itu mau melaporkan. Ini kan juga terkait dengan tingkat kepercayaan yang saya lapori, korban laporkan kan. Kalau institusi yang dibangun di kampus ini kemudian kredibilitasnya rendah, trustnya rendah, ini kan susah juga untuk mau melaporkan. Orang itu kan bawel tuh, cangkemnya, mulutnya kan bocor kemana-mana ketika lapor, kemudian bocor. Nah, sebelum ada tindakan selanjutnya kemudian bocor, dan khawatirnya kebocoran itu karena pelakunya, dalam tanda kutip ya, misalkan pelakunya itu temennya. Nah, Satgas atau ULT, tim ULT atau kemudian tim-tim yang melakukan penanganan itu
tingkat kepercayaan kurang karena menyampaikan ke pelaku, karena pelaku dekat misalkan dekat sampaikan. Nah ini dampaknya kan akan ke korban, sehingga sebelum penanganan itu selesai dan tahapannya sudah terjadi perundungan lagi. Jadi korbannya dibully lagi, ada intimidasi dari pelaku. Makanya butuh tim-tim yang memang mampu menyimpan kerahasiaan, amanah. Jadi tim satgasnya itu ya harus amanah, profesional itu dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Nah tahapannya itu kan ada pelaporan, setelah pelaporan kan ada pelindungan. Jadi korban itu kan dilindungi, termasuk saksi. Kan kadang-kala sendirian kan nggak kan. Kemudian harus ada saksi, itu harus dilindungi. Yang ketiga pendampingan. Setelah didampingi mereka sampai ke misalkan harus ke ranah hukum, atau kemudian problem-problemnya menjadi terselesaikan. Yang keempat itu penindakan terhadap pelaku. Nah penindakan ini kan banyak, misalkan bentuknya kekerasan seksualnya misalkan kategori ringan, sedang, ataupun berat. Nah kalau ringan misalkan institusi membuat ketentuan SOP-nya, kalau ringan ya berarti teguran administrasi. Kalau sedang bentuknya apa, kalau berat misalkan harus diberhentikan dan seterusnya, itu kan harus ada aturan yang memayungi. Itu seperti itu. Yang berikutnya itu pemulihan. Jadi setelah ditindak, ini dampak psikis maupun dampak sosial terhadap korban ini kan harus dipulihkan, didampingi sampai kemudian secara psikis, mentalnya, jiwanya itu pulih seperti sedia kala, memiliki semangat yang luar biasa kembali kepada saat-saat kondisi semula. Ini memang tahapannya sangat panjang sekali. Seperti itu, dan banyak bukan banyak ya, jangan-jangan mahasiswa itu ketika jadi korban itu tidak mau melaporkan karena tadi jadi tingkat kepercayaannya kurang, kemudian mereka memilih disimpan sendiri atau nunggu lulus. Oh gitu. Iya, Pas sudah bebas ya. Iya. Khawatir Nilai. ya kan, daripada saya nanti laporan nilai saya jeblok, bahkan terancam tidak lulus. Iya. Kan itu mending saya selesaikan lulus dulu, atau saya simpan menjadi satu memori perjalanan hidup saya, misal seperti itu. Nah ini kalau kampus itu mau punya concern terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, nah ini betul-betul nyaman. Jadi lembaganya itu nyaman, orang-orang yang ada di lembaga itu nyaman bagi korban untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa yang dihadapi. Itu kurang lebih seperti itu. Oke, berarti peran Satgas sangat penting sekali ya Pak di sini. Berarti tadi ada titipan pertanyaan Pak. Jadi untuk Satgas dan ULT itu apakah sama atau memang berbeda begitu? Atau namanya saja yang berbeda? Di kampus UIN Imam Bonjol ini ada tiga institusi. Pertama, Pusat Studi Gender dan Anak. Yang kedua, Unit Layanan Terpadu. Yang ketiga yang dibentuk ini ada Satuan Tugas PPKS. Nah ini kemarin telah disusun di workshop LP2M. Ini terkait dengan satuan tugas. Nah ini ada pencegahan, ada penanganan kekerasan seksual. Ini kita sampaikan bisa berbagi tugas dengan PSGA,
pusat studi gender dan anak, apakah wilayahnya PSGA itu nanti sebagai pencegahan, tindakan pencegahan, kemudian Satgas itu nanti untuk penanganannya atau seperti apa. Kalau unit layanan terpadu ini kan informasi dari Bu Rektor itu kan satu tempat yang mungkin itu untuk ngantor satuan tugas. Jadi mahasiswa atau dosen atau tenaga pendidikan atau masyarakat yang berinteraksi dengan kampus itu bisa melaporkan ke unit layanan terpadu. Nah, ada pesan dari Pak Direktur itu menyampaikan, Prof. Inung menyampaikan bahwa bagaimana kalau kemudian PTKI ini itu kan punya PSGA. Nah, tetapi ini kan untuk taktis operasional itu kan butuh satu SOP yang bisa melakukan tindakan atau penanganan kan seperti itu. Nah, pesannya upayakan PSGA itu sebagai ex officio dari Satgas. Nah, tugasnya di situ. Jadi bantu. Tapi kemarin pas semalam pas workshop itu kita sampaikan ya sebelum regulasinya itu yang mengatur PSGA sebagai ex officio Satgas ini ya susunlah SOP untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus UIN Imam Bonjol ini berbagi tugas. Jadi nanti PSGA seperti apa tugasnya, kemudian Satgas nanti seperti apa tugasnya. Itu seperti itu. Baik. Ini Pak, kita kembali lagi tentang kekerasan seksual ini Pak, tadi juga dijelaskan apakah kekerasan seksual itu suka sama suka itu merupakan dari bentuk kekerasan seksual seperti yang kita tahu sekarang viral lagi yang di Lampung ya Pak ya, kejadian di Lampung itu kan dinyatakan suka sama suka gitu Pak. Apakah itu termasuk dari kekerasan seksual atau kayak misalnya ada juga mungkin dosen mengajak bimbingan kemana gitu Pak? Apakah mereka kan itu melakukan suka sama suka itu apakah merupakan dari bagian dari kekerasan seksual tadi gitu Pak? Pertama ini kan banyak hal ya. Ketika membahas kekerasan seksual tidak hanya pada satu fokus di apakah itu terjadi satu kekerasan seksual atau tidak. Kalau bukan dengan pasangannya itu kan jelas secara agama kan ada larangan kan seperti itu. Nah ini kan tidak hanya pada persoalan itu nggak apa-apa karena suka sama suka kan nggak seperti itu juga kan. Nah, jadi dalam konteks pengertian kekerasan itu berarti kan si korban itu tidak mampu atau terpaksa. Karena apa? Karena ada tekanan dan seterusnya termasuk relasi kuasa. Jadi bagaimana mahasiswa bisa memberontak? Karena diancam nilainya misalkan nanti jeblok dan seterusnya atau merasa terancam sehingga terpaksa itu harus dilakukan. Nah, ini tidak hanya fokus di kekerasannya, tetapi kita kan kampus UIN kan, di mana pesan-pesan moral agama itu kan juga harus disampaikan. Jadi tidak hanya fokus di situ, tapi ada hal-hal yang lain yang perlu ditindaklanjuti. Itu seperti itu. Ya, baik. Ini juga ada titipan pesan pertanyaan tadi Pak, kalau emang terjadi di lingkungan kampus kita, siapa yang bertanggung jawab akan kejadian ini gitu Pak? Siapa yang ada titipan pertanyaan seperti itu gitu Pak? Sebenarnya terkait dengan kekerasan seksual itu kan tanggung jawab kita bersama kan. Jangan sampai itu terjadi, itu berarti kan pencegahan. Nah pencegahan kalau itu institusi itu sudah membuat satu perangkatnya, kemudian memberikan penganggaran program-programnya. Nah ini tinggal para dosen dan tenaga kependidikan. Nah biar tidak terjadi maka misalkan tidak ada satu pertemuan yang
tertutup antara Hmm. dosen dan mahasiswa. Ya. Kemudian hal-hal yang yang berpotensi terjadi kekerasan seksual itu dibatasi, termasuk eh, mahasiswa, antar mahasiswa. Bagaimana kemudian mahasiswa harus bertemu dengan dosen pembimbingnya, karena ini kita pembimbingan di mana? Nah, di rumah. Ini kan berarti kan berpotensi, meskipun tidak semuanya seperti itu. Hmm. Ya, kalau di rumah ada temennya banyak kan juga nggak anu juga kan. Nah, yang berpotensi itu kan berarti kan harus dicegah yang seperti itu. Nah, kemudian untuk penanganan itu kan menjadi satu tugasnya katakanlah Satgas dan PSGA kan itu. Kalau untuk sosialisasi dan lain sebagainya, masing-masing sivitas akademika kan punya kewajiban untuk pencerdasan terhadap masyarakat, baik masyarakat kampus ataupun masyarakat umum. Itu menjadi satu kewajiban kita. Kalau itu disebut dakwah, kan konteksnya bukan hanya kekerasan seksual. Jadi bagaimana kemudian kita mendakwahkan hal-hal yang baik ke masyarakat. Itu seperti itu. Oke, jadi mungkin pesan terakhir kali ya Kak dari Bapak Abdul Basit kepada sahabat UIN IB untuk bagaimana caranya supaya sahabat UIN IB itu berani speak up, jadi tidak takut lagi apabila menjadi salah satu korban dari kekerasan seksual gitu. Pertama, bagi sahabat-sahabat sekalian, yang pertama mencegah itu lebih baik. Jadi mencegah diri kita agar tidak terkena masalah terkait dengan hal itu, maka kita secara individu harus melakukan upaya-upaya preventif kan itu, sehingga kejadian kekerasan itu tidak terjadi. Yang kedua, bagaimana agar bisa nyaman speak up, itu yang tadi saya sampaikan, itu lembaganya itu memang harus amanah sehingga nyaman untuk curhat, nyaman untuk menyampaikan hal-hal yang terjadi, bahkan nyaman untuk konsultasi. Kalau tidak nyaman kan susah, orang sesama teman aja kalau curhat kemudian bocor kan nggak percaya kan. Nah ini institusinya juga harus amanah. Yang ketiga, sampaikan apabila ada hal-hal yang terjadi pada diri sahabat UIN Imam Bonjol, mahasiswa, kalau terjadi hal-hal yang mengindikasikan akan terjadi kekerasan seksual, hindari. Nah, kemudian informasi itu disampaikan, tapi bukan informasi yang fitnah, karena nilainya kecil, kemudian disampaikan, Pak ini Bapak Anu atau Ibu Anu, Ibu siapa melakukan tindakan hal-hal yang kurang pantas misalkan. Nah, sampaikanlah segera, jadi jangan berlama-lama, sampaikan segera kalau terjadi terhadap diri Anda atau kawan. Kan biasanya untuk menyampaikan tidak ada keberanian, maka harus didampingi kawan dekatnya yang mengantarkan ke Satgas atau timnya, baik PSGA ataupun Satgasnya, sehingga kita bisa mencegah itu lebih baik daripada kemudian mengobati atau menangani, karena dampaknya akan banyak kalau kemudian terjadi hal-hal seperti itu. Iya, korbannya, iya nanti nasib pelakunya, kemudian bahkan institusi perguruan tingginya akan dibawa-bawa. Oh itu di sana perguruan tinggi ini seperti ini. Itu ya. Jadi sampaikanlah ke tim Satuan Tugas PPKS apapun yang terjadi kalau mengindikasikan kekerasan seksual. Mungkin itu saja. Oke, baik. Kira-kira ada lagi Kak Zeka? Kayaknya kalau kita rumit lagi banyak lagi yang harus kita tanyakan sama bapaknya. Dan alhamdulillahnya nih, terima kasih juga kita sampaikan kepada Bapak Basit ya, yang sudah mau datang ke podcast kita pada pagi ini. Dan kabarnya Bapak akan balik lagi ke Jakarta ya hari ini Ya. Dan seperti yang Bapak Basit tadi informasikan kepada sahabat UIN IB yang
kalau misalnya memang ada terindikasi kekerasan seksual itu bisa langsung melapor ke Satgas. Ya, tidak hanya Baik, mungkin cukup dulu ini kita bincang-bincang kita, mungkin kita bisa minum dulu. Iya, minum dulu kali ya Pak. Karena keasikan ngobrol gak ada minum. Ya, bisa diminum dulu Pak, hidangan kita dari kampus kita IBFES ini Pak. oh ini sponsor ya, Iya, unit bisnis kita Pak. sponsor IB Fresh. Iya, ini adalah produknya Win Imam Bonjol Pak. Dari unit bisnis produknya Win Imam Bonjol, air mineral. Ini harusnya kalau setelah minum ini langsung fresh. Iya. Insya Allah. Oke. Oke, kira-kira Kak Zeka cukup ya? Cukup dulu. Iya. Baik sahabat Win, sekian dulu podcast kita pada pagi ini. Selalu perbaharui informasi YouTube sahabat Win di kanal YouTube UIN Imam Bonjol Official. Oke, terima kasih sebelumnya sahabat UIN yang sudah nonton, dan jangan lupa komen dan subscribe untuk YouTube kami. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin nanti kita akan bisa komunikasi dengan Bapak Basit lagi. Begitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.